Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah Bu Ismatul Izzah MPD. Dan tak lupa pula kepada teman-teman dan juga orang tua yang sangat saya cinta sayangi. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep yang berjudul Manajemen Pembiayaan Pendidikan. Di sini ada 7 manajemen pembiayaan pendidikan. Yang pertama ada tujuan manajemen pendidikan, kedua sumber pembiayaan, 3 penganggaran, 4 pengelolaan dana, kelima strategi pembiayaan, 6 tantangan dalam manajemen pembiayaan pendidikan, yang terakhir ada peran teknologi. Nah, tujuan manajemen pembiayaan pendidikan yakni memastikan ketersediaan sumber daya keuangan yang cukup untuk operasional pendidikan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan, menciptakan akses yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat terhadap pendidikan berkualitas. Yang kedua ada sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan di sini mencakup pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kalau pemerintah yakni anggaran dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sumbangan dari individu, organisasi atau lembaga, swasta investasi dari sektor swasta termasuk yayasan atau lembaga pendidikan. Dan internasional yakni bantuan dana dari organisasi internasional atau negara lain. Yang ketiga ada penganggaran. Penganggaran di sini ada perencanaan anggaran, penyusun anggaran, pelaksanaan anggaran. Nah, perencanaan anggaran yakni menentukan kebutuhan dana untuk berbagai program pendidikan. Yang kedua ada penyusunan anggaran, yakni mengalokasikan dana berdasarkan prioritas dan kebutuhan. Yang ketiga ada pelaksanaan anggaran, yakni memantau dan mengelola pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah disusun. Keempat, ada pengelolaan dana. Pengelolaan dana mencakup akuntabilitas, pengawasan, dan evaluasi. Akuntabilitas yakni menjamin transparansi dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana. Yang kedua ada pengawasan, yakni memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ada juga evaluasi, yakni menilai efektivitas penggunaan dana dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima ada strategi pembiayaan, meliputi diversifikasi sumber dana, kemitraan, inovasi pembiayaan. Diversifikasi sumber dana yakni mencari berbagai sumber pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Yang kedua ada kemitraan, yakni membangun kerjasama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mendapatkan dukungan finansial. Terakhir ada inovasi pembiayaan, yakni mengembangkan model-model pembiayaan baru sebagai pinjaman pendidikan. 6 ada tantangan dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Tantangan dalam manajemen pendidikan, yakni ketidakpastian anggaran dari pemerintah, kemitraan distribusi dana antara daerah, keterbatasan akses bagi masyarakat kurang mampu, kualitas pengelolaan, dan akuntabilitas dana yang masih perlu ditingkatkan. Yang terakhir ada peran teknologi. Peran teknologi memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana. Lanjut, menggunakan sistem manajemen keuangan berbasis digital untuk mempermudah kelaporan pengawasan. Nah, cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.